sebagainya. Wahai Malik, aku dapat mandat dari Gusti Allah. Ada seorang hamba namanya si Fulan yang sekarang ada di neraka sudah 40 tahun, dia menyebut zikir Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Atas sebutan zikir ini Allah memerintahkan untuk diangkat orang itu dan berikan kepadaku, kata malaikat Jibril kepada malaikat Malik. Ya, siap. Siap komandan. Karena komandannya malaikat itu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menunggu di pintu neraka. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kiram, hadirin Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, masuk saya setiap malam Kamis ba'da Isya kita senantiasa rutin berkumpul di Masjid Baitur Rahman yang kita banggakan, yang kita harap ya barokahnya dalam ibadah kita. Wabil khusus kegiatan taklim, pembacaan surah Yasin, tahlil, kemudian membacakan doa, mengkhususkan doa untuk almarhum, ya almarhum keluarga kita, khusus almarhum dari keluarga besar, pendiri, pengikut Majelis Taklim Al-Kautsar yang jumlahnya sekarang sudah ada 16. Gimana? Alhamdulillah. Jamaah kita mulai didirikan Majelis Taklim Al-Kautsar yang rutinitas membaca surah Yasin dan tahlil, ini yang meninggal sudah 16. Dan setiap minggu kita kirimi doa agar di alam barzah, pemisah di antara dunia dan pemisah di akhirat, ini masih menunggu datangnya hari kiamat untuk dibangkitkan beliau-beliau yang sudah niatnya tinggi dan mewariskan kita pengajian seperti ini. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga yang hadir di sini termasuk orang hamba yang diampuni dan dimuliakan Allah di alam barzah. Insya Allah alangkah bahagianya jamaah yang hadir dan bergabung di Majelis Taklim, karena ketika kita meninggal didoakan terus sama generasi-generasi kita. Alhamdulillah. Yang dikhawatirkan apa? Anak kita, keluarga kita lupa pada kita, itu tidak mendoakan. Tetapi berkat jamaah, berkat kebersamaan yang kita bangun dalam ukhuwah Islamiyah, kita insya Allah dan seterusnya sampai hari kiamat, arwah kita kalau kita meninggal didoakan oleh saudara-saudara kita. Ya, ini sudah ada 16 yang meninggal. Mudah-mudahan kita diberi panjang dan barokah. Amin. Hadirin rahimakumullah, semoga kelak disyafaat ya Rasulullah. Selalu Rasulullah berikan pada kita bagi hamba yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti perintah-perintah beliau dan risalah-risalah dinul Islam. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saya awali dengan cerita dulu. Tapi ceritanya ini menarik. Ya. Ceritanya Rasulullah ketika bersama sahabat berkumpul di masjid, kemudian menyampaikan satu pesan dari malaikat Jibril. Dan Rasulullah sudah diceritakan oleh malaikat Jibril. Ceritanya seperti ini. Wahai para sahabatku, aku akan ceritakan satu kisah seorang hamba yang namanya Fulan di neraka sudah disiksa, diikat, dicokot kalajengking sama ular,
di neraka jahanam selama 40.000 tahun. Kemudian malaikat Jibril berkeliling neraka itu selama 40 tahun. Ketika berkeliling, beliau malaikat Jibril alaihissalam mendengar sayup-sayup suara si fulan. Tidak disebutkan namanya, si fulan. Dan ini pasti terjadi besok di hari kiamat. Apa yang dibaca si fulan itu? Ternyata ketika disiksa di neraka, beliau itu zikir kepada Allah dengan sebutan-sebutan yang mengagungkan Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Selama 40.000 tahun dia wiritan menyebut asma Allah sambil dia disiksa. Karena apa? Dia dosa. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah, Kaulah yang maha penyantun, maha lembut. Ya Manan, yang maha pemberi, yang maha rahman rahim, memberi segala apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau maha agung, maha mulia ya Allah. Ini yang dibaca oleh Fulan di kerak api neraka dalam sumur neraka yang paling dalam. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hafal. Ini bisa dibuat zikir untuk taqarrub ilallah. Siapa tahu kita kelak di neraka atau besok sempat mampir walaupun sebentar, dengan amalan ini Allah mengampuni dan sempat dimampirkan ke neraka. Apalagi berkahnya dengan taklim seperti ini. Ini hamba yang berdosa, seorang muslim yang luar biasa, sampai 40 tahun dihukum dan neraka sama Allah, tapi mampu dia masih berzikir, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya. Kemudian malaikat Jibril berkeliling. Kok ada sayup-sayup si fulan berzikir seperti itu? Ada apa? Ini pasti umatnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin umatnya selain Nabi Muhammad, karena hanya Nabi Muhammad yang mengajarkan asma-asma seperti ini, ajaran-ajaran seperti ini. Kemudian dicari orang itu di neraka, tidak ada. Kemudian malaikat Jibril menghadap Allah di kaki Arash di langit. Bersujud malaikat Jibril, Ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan pada seorang hambamu yang namanya si Fulan, yang sekarang ini berzikir dengan asmamu, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Mohon izin aku ya Allah untuk memberi syafaat kepada si Fulan. Ya Jibril, silakan sampaikan salam kepada Malik, penjaga neraka. Dari saya, entas atau angkat orang itu yang telah berzikir dengan namamu yang agung, dengan namaku yang agung. Kemudian malaikat Jibril pergi ke neraka lagi. Assalamualaikum, wahai Malik. Nah, karena memang temannya Malik, karena malaikat Jibril ini adalah pemimpin para malaikat. Jenderalnya malaikat itu malaikat Jibril. Ya anak buahnya ya ada malaikat di depan Malik, ya dan sebagainya. Wahai Malik, aku dapat mandat dari Gusti Allah. Ada seorang hamba namanya si Fulan yang sekarang ada di neraka sudah 40 tahun, dia menyebut zikir Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Atas sebutan zikir ini Allah memerintahkan untuk diangkat orang itu dan berikan kepadaku, kata malaikat Jibril kepada malaikat Malik. Si Fulan ini yang berzikir, tapi suaranya kedengaran dari Jibril. Di mana orang ini? Tapi ada suaranya berzikir. Cari sampai kadang belum ketemu. Akhirnya lapor kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mandat yang kau berikan padaku, aku belum menemukan yang namanya si Fulan. Sampai keliling sekian tahun. Akhirnya malaikat Jibril kembali menghadap pada Allah di kaki Arash yang tinggi di sana, ya, yang mana Allah bersemayam di sana. Kemudian, wahai ya Rabb, wahai Allah,
mandatmu yang berikan kepadaku untuk mengangkat dan menemukan orang sampai sekarang belum ketemu. Tolong beri petunjuk ya Allah. Akhirnya Allah berikan petunjuk. Si fulan itu ada di lembah ini, di sumur yang dalam ini, yang dekat ini. Nah, katanya Allah kepada malaikat. Akhirnya malaikat Jibril kembali lagi kepada malaikat Malik. Ya, wahai malaikat Malik, saya mendapatkan informasi petunjuk dari Allah. Rabbi, di lembah ini ada di sumur paling dalam, di tempat yang ini di pojok ini. Kemudian malaikat Malik keliling lagi, ketemu orang itu, kakinya lagi diliti ular, ya dipenuhi dengan kalajengking, kakinya di atas, kepalanya di bawah sambil berzikir. Kemudian malaikat Malik datang pada si fulan, "Wahai fulan, lah engkau lagi malaikat Malik. Ada apa aku datang ke sini? Apakah kau ingin menyiksa aku lagi? Apakah kau akan menyiksa seperti ini lagi?" Tidak. Kamu sekarang saya bebaskan. Kemudian semua ikatan belenggu-belenggu yang di sana, besi-besi dikeluarkan semuanya. Kemudian diangkatlah orang itu, diberikan kepada malaikat Jibril. "Wahai malaikat Jibril, ini orangnya, sudah ketemu." Kemudian malaikat Jibril naik ke langit lagi, ya menghadap Allah. "Ya Allah, si fulan sudah saya ketemukan dan ini orangnya sudah gak karuan guys. Diopong di neraka 40 tahun, 40 tahun kayak apa rupanya. Kalau besi aja hancur, kok gunung hancur, apalagi manusia. Tapi manusia diopong apapun tetap dia utuh. Karena yang dirasakan sakitnya itu kuasa Allah. Tapi dah penuh tidak karuan, akhirnya dihadapkan bagi Gusti Allah. Ini si fulan. Kemudian malaikat menyampaikan, "Ya, wahai Allah, kenapa saya diangkat di neraka? Karena amalanmu, zikirmu, dan sekarang aku ampuni dosa kamu. Dan kamu sudah lepas dari siksa neraka." Kata Allah, "Wahai Jibril, bawalah ini ke dalam surga." Ya Allah, begini. Kemudian Jibril membawa orang itu ke surga, buka pintu surga, ketemu Rasulullah. "Assalamualaikum wahai Rasulullah Muhammad SAW. Saya mohon izin, atas izin Allah saya memberikan syafaat kepada si fulan. Ini satu makan di neraka, Allah telah mengampuni dosanya dan sekarang dia bebas." Maka oleh malaikat Jibril dilewatkan dalam satu telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Nah, ini termasuk nama jamaah masjid, nama jamaah pengajian kita, nama jamaah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bisa kita melewati Al-Kautsar. Kemudian dimandikan di Al-Kautsar, bersih, bersih-bersihnya manusia, indah, dan mungkin wujudnya kembali seperti Nabi Adam, tinggi sampai 60 hasta. Nah, ya. Mereka surga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, selamat atas kamu sekalian, atas kamu yang telah masuk surga. Ya. Jadi ini satu cerita, bukan cerita buatan. Malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan kembali kepada sahabat. Dan ini terjadi nanti. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, menyebut keagungan Allah, itu akan memberi bekas kelak kita menghadap Allah sebagai bagian dari ampunan Allah kepada kita bila mana kita mengalami musibah, kurang ibadah, kurang amal, banyak dosa, kemungkinan ya berkat doa dan zikir itu Allah mengampuni kita. Atau kita dicap masuk neraka karena kita sering ya jamaah 5 waktu rutin, subuhnya begitu, zikir habis subuh sampai matahari ya terbit. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Aku malu bila mana seorang hamba yang berjamaah sholat subuh, dia terus zikir duduk di tempat duduknya sebelum matahari terbit. Kemudian ketika matahari terbit, dia lanjutkan berzikir, melanjutkan sholatnya. Aku malu memasukkan hamba ini ke dalam neraka."
Yang kedua, aku malu memisahkan hamba yang beribadah dan zikir kepadaku sebelum fajar. Artinya sebelum subuh. Artinya di saat sepertiga malam. Hamba yang sudah mengerjakan sholat tahajud. Malu aku mau masukkan ke dalam neraka. Nah ini. Hadirin sekalian, betapa akhir hidup kita akan menghadap Gusti Allah. Dan akhir hidup kita hanya membawa amal ibadah yang soleh. Tidak ada yang lain. Ini sudah ibadah yang soleh yang dimakbul oleh Allah. Salah satunya ya, mari masjid kita ini membutuhkan gudang-gudang amal soleh dari jamaah kita. Mudah-mudahan kita bisa membantu panitia dan masyarakat. Ini bagian dari berbuat baik udah siapapun. Hadirin rahimakumullah, saya akan berikan satu hadis sahih ya, keutamaan salat subuh. Salah satu salat yang dibanggakan oleh Allah yaitu salat subuh. Karena takaran iman seseorang itu kekuatan dan kesungguhan jernihnya iman seorang hamba muslim bisa diukur dengan sholat subuh. Kenapa? Karena tidak semua orang mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Tidak semua datang dengan seruan-seruan itu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka dia masih nutup matanya, ini perlu tutupi dengan bantal selimutnya. Apa itu? Kok rame-rame aku sih capek kok kontu tangi. Kalau tidak imannya kuat dan komitmen tingginya kepada Allah dan tidak dijaga oleh Allah dan malaikat, mereka atau kita tidak akan sampai ke masjid untuk sholat subuh. Itulah takaran seorang hamba imannya yang oke, yang bagus di gudul jadi sholat subuh. Makanya ada pejuang sholat subuh, pejuang sholat berjamaah itu penting sekali. Alhamdulillah, saya tahu jamaah ini adalah pejuang sholat subuh semuanya, bahkan pejuang sholat 5 waktu berjamaah. Subhanallah, semoga Allah ya apa itu menguatkan kita sampai hari kiamat. An Buridatul Islami, dari Buridah Islami radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, basril masaina fil zulumati idal masajid, sampaikanlah berita gembira, berita yang menyenangkan kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid untuk salat subuh. Ya, kalau gelap berarti salat subuh, kalau terang ya salat zuhur. Jadi basyiril ya masaina fi dzulumati ilal masajid, sampaikan berita gembira kepada mereka yang keluar dari rumah dalam kegelapan menuju masjid. Berarti salat subuh. Apa kegembiraan yang Allah berikan besok? Bin nuri tammi yaumal qiyamah. Aku akan berikan cahaya secahaya mungkin, seterang mungkin di hari kiamat, di saat mereka hari kiamat pada gelap semuanya. Ya. Kita di hari kiamat pada gelap, hatinya gelap, pada mengeluh, ya, pada menunggu azab, menunggu hitungan dari Allah atau ya timbangan dari Allah. Yang ahli sholat subuh akan dikasih cahaya, kebahagiaan, kegembiraan dan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, semuanya ahli sholat subuh. Tidak ada kok yang tidak sholat subuh ini. Bahkan ada yang tapi gak ikut nasi di sini. Itulah. Subhanallah. Kemudian tadi kita sebelum sholat ngaji, kita sholat isya. Apa kaitannya sholat isya ini dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan lewat sabda Rasulullah?
Man shallal isya'i fi jama'ati, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, dia seakan-akan mendapatkan salat ya setengah malam. Setengah malam berarti mulai isya sampai jam 2 sampai jam 1. Dapat ibadah rakaat salat yang nilainya setengah malam. Subhanallah. Apa enggak bangga kita? Lah kalau enggak ngaji gini enggak ngerti. Padahal sholat yang paling ya sulit untuk hadir dalam jemaah itu sholat asyar sama sholat isya. Karena ketika habis maghrib ya kita sudah santai di rumah nonton sinetron pacapa dengan keluarga, sama keluarga yang sama cucu, atau makan nonton televisi. Padahal antara maghrib sama isya itu ada waktu yang mustajabah yang seharusnya dipakai untuk zikir kepada Allah. Hajat bapak-bapak sekalian Allah terima semua. Waktu mustajabah antara maghrib sampai isya. Kenapa? Memang Allah kasih. Kenapa? Di saat itu banyak hamba yang ghafilun, yang lupa dengan waktu ijabah itu. Habis maghrib kumpul sama keluarga, nonton televisi, ya nonton sinetron, apa sama anak cucu bersama, hampir lupa dan panggilan datang. Lupalah nanti sholat isya masih panjang kok. Akhirnya capek keturun tidak sholat isya sampai subuh. Itu berat sholat isya, makanya ganjarannya besar. Ya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, ya dapat pahala setengah sholat malam. Wa man sholat subha fi jamaati, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama sholat lail kullah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam sepanjang waktu. Jadi mulai itu kan isya sampai subuh, sampai waktu sahur. Itulah pahalanya yang melanggengkan sholat jamaah, ya sholat isya, dan disambung dengan sholat subuh. Hadirin sekalian, berat memang, berat sekali. Apa godaannya? Setan yang selalu membisikkan kita akan hal yang indah-indah. Enggak apa-apa, ya masih lama waktunya. Coba kita lihat sabda Rasulullah tentang kerjanya setan ketika orang tidur. Diapain kok angel tidurnya, kok angel bangunnya ketika dipanggil sholat untuk berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agitatus setan ala kafihi ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk leher manusia di belakang ini. Ketika tidur, setan itu membuat 3 ikatan pada diri manusia ketika tidur di tengkuknya. Salah seorang dari kalian ketika tidur. Jadribu kulla uqdatin alaikal laili tawilun farqut. Ya. Jika ia bangun tidur jam 11 misalkan. Jam 2 bangun lagi, jam 3 bangun, waktunya sholat tahajud. Jika ia bangun, maksud saya, yadribu kulla uqdatin, maksudnya di setiap ikatan alaika kali lail, ya setan itu berkata, di setiap ikatan setan itu berkata, malam masih panjang dan tidurlah. Farkut lailan tawilun farkut, malam masih panjang tidurlah. Padahal dia bangun jam 2 atau jam 3, wae kalau mau salat, oh esok bangun, tidur masih panjang kok. Bangun lagi adzan, masih panjang kok. Jadi di ikatan dibacakan doa itu sama setan. Berkata, tidurlah, masih panjang. Sampai habis waktunya sholat. Itu kerjanya setan. Fa'inis tahiqatu fadakarallahan khallat uqdah. Jika ia bangun, siapa tadi? Ya, fa'inis tahiqatun, fa'inis tahiqadah. Ya, ketika dia bangun, fadakarullah, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, maka
Khallat uqdatan, maka lepaslah ikatan yang satu tadi. Sudah qiraah bangun. Kemudian disarankan kita ketika bangun tidur membaca doa. Kemudian paling tidak membaca la haula wala quwata illa billah, itu anjuran Rasulullah. Kita bangun tidur la haula wala quwata. Kalau enggak ditolong sama Allah, enggak sampai ke masjid subuhnya. Itu sudah lepas ikatannya karena dia berzikir kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Berzikir, lepas ikatan. Fa in tawadda'a khalat uqdah, dan dia bangun dan tawadda dan ambil wudu, ya khalat uqdah, dan maka lepaslah ikatan yang kedua. Nah, kalah sitan harus dilawan. La haula wala quwata, langsung kamar mandi, ambil wudu, maka lepas ikatan yang kedua. Fa in shallal khalat uqdatan, kemudian dia salat sunat, salat tahajud, maka lepaslah ikatan yang ketiga, bebas, kita menang. Nah ini asbaha nasidan taibat nafsi wa illa asbaha khabisa nafsi kaslan. Ya, di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, tidak baca doa, tidak wudhu dan tidak sholat, bahkan tidak berjamaah, dia tidak bersemangat dan menjadi malas. Nah, orang malas bangun tidur itu di pagi hari, itu sudah lepas dari kewajiban, dan lepas dari sholat subuhnya, tidak sholat subuh. Tapi yang sholat subuh berjamaah, bangun subuh langsung ke masjid, ya lepas berjamaah pulang ke rumah semangat. Ada program apa? Cari makan. Ayo apa? Ayo olahraga. Pasti semangat. Itulah fadilah-fadilahnya. Jadi mari kita lawan. Yakin nih, ya yakin kalau ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari ya Abu Hurairah, ya sahih hadisnya. Rasakan sendiri sudah. Pernah dulu kan? Masih malam. Nangis, malas, sih malam, lagi dingin. Jadi itu suasana kehidupan Muslim, manusia di saat berjuang, ya, untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah, gangguannya banyak. Wis sekarang zikir itu penting untuk yang merayu Allah agar Allah sayang pada kita, untuk takarrub dekat pada Allah. Ya, salah satunya menyebut Asmaul Husna. Salah satunya adalah berbanyak pada ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Gampang aja. Siapa tahu? Ya, nasib kita memang ada di neraka, kelak besok dihisab oleh Allah, karena amalan itu di dunia Allah tidak sampai memasukkan kita ke dalam. Ya mudah-mudahan kata Pak Allah tadi, cuma ini Majelis Taklim Al-Kausar bersama-sama, ya masuk surganya Allah dengan ampunan surga. Ya, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Saya kira itu dulu ya, masih banyak nanti hikmah sholat subuh. Saya ingin menguliti sampai tuntas faedah sholat subuh sehingga kita nanti bisa menyampaikan pada keluarga, menguatkan kita. Inilah ilmunya sholat subuh. Nah, mohon maaf bila ada yang kurang. Pas jam 8, kita tidak terlalu malam. Mari kita berdoa majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah Muhammadin fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah
بشفاعة الفاتحة وبجميع أنزل على فاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كتب الدنيا وعذاب الآخرة وأسرنا بك القرآن العظيم ونبيك الكريم سيدنا وسر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب دخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد